Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita. Namun sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Adrianus Bayu. Apramia tidak masuk ya? Yesi. Dina Oktavia juga tidak masuk. Ada izinnya enggak? Bayu? Alfa ya? Tidak sekolah lagi, sudah 2 bulan. Oh, dan tidak sekolah lagi. Iya. Baik, ini surat izinnya ya. Dino dengan Yesi. Apramia Alfa ya. Nah, jadi untuk yang lain tolong serius sekolahnya. Kalau ada halangan untuk masuk, beri surat izin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk Jeprianus, tolong pimpin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut saya sama Kristen. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, atas pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini untuk kami memulai pembelajaran ya Bapa. Kiranya apapun dari materi kami pada pagi hari Tuhan, kiranya kami dapat mencerna Tuhan, kami dapat belajar dengan serius ya Bapa. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami pada pagi hari Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan setiap kami. Kiranya apapun dari kita Tuhan, kiranya Engkau memberi dalam dia selalu mengajar kami dengan sukacita ya Bapa. Ini doa Tuhan, kami serahkan hanya kepada kami. Kemudian amin. Baik, silahkan kalian persiapkan alat tulis, buku-buku, bahan belajar ya di atas meja supaya nanti pembelajarannya lebih lancar gitu ya. Lihat keadaan sekelilingnya, kalau ada sampah tolong diambil dulu sampahnya. Udah ada ya, udah bersih, udah piket ya. Nah, sebelum ya udah siap belum? Udah siap belajar? Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Kita belajar apa kemarin? Pina mungkin ingat belajar apa kita kemarin? Tentang apa? Tentang? Sebelumnya kemarin tentang klasifikasi apa? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organisme yang masih belum jelas apakah dia terkelompok dalam makhluk hidup atau benda mati. Kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ada yang udah buka bahan belajarnya? Kemarin Ibu udah menyuruh kalian membaca? Ya kan? Jadi hari ini kita belajar tentang iya. Kemudian silakan kalian amati video berikut ini. COVID-19 merupakan penyakit menular yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 4
ada sejuta orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada enggak kalian yang pernah melihat virus itu dengan kasat mata? Tidak ada yang pernah kan? Selama kita pandemi ini, belum ada yang pernah melihat virus secara langsung atau dengan mata biasa, secara kasat mata gitu kan. Nah, kemudian kira-kira makhluk hidup, virus ini masuk ke dalam kelompok makhluk hidup seperti yang kita bahas di klasifikasi makhluk hidup tidak? Masuk. Ada yang bilang masuk sebagai makhluk hidup gitu ya. Ada enggak yang beranggapan bahwa virus ini sebenarnya kayaknya bukan makhluk hidup deh, kayaknya mungkin dia zombie, monster, atau apa, atau benda mati? Ada yang berpendapat bahwa virus ini benda mati? Tidak ada. Jadi semuanya menganggap bahwa virus ini makhluk hidup ya. Jadi untuk mengetahui apakah virus ini berada di kelompok benda mati atau makhluk hidup, maka kita harus mempelajarinya seperti itu. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Nanti kalian itu akan berdiskusi seperti itu ya, dalam diskusi kelompok yang sudah terbentuk ini untuk menganalisis ciri-ciri virus. Kemudian kalian juga nanti setelah diskusi itu dapat menganalisis apa? Struktur tubuh virus. Kemudian kalian dapat menganalisis ya, berdasarkan jenis asam nukleat atau materi genetiknya. Kemudian nanti kalian akan diberi tugas seperti yang sudah Ibu sarankan untuk membawa alat dan bahannya, itu membuat model replika virus. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian yang berupa model replika. Mati lagi, simak video ini. Mengatakan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu Kota Wuhan, diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau nama penyakitnya. Virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Penyebaran yang begitu cepat menyebabkan dunia panik dan banyak yang bertanya-tanya. Seperti apakah virus ini? Bagaimana cara kerjanya? Seberapa mematikannya? Bagaimana cara kita terhindar? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Mungkin kamu sudah banyak mendengar atau membaca artikel dari berbagai media seperti internet. Tapi, adakah hal yang harus kita ketahui tentang virus? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang virus secara umum. Nah, sekarang kalian perhatikan artikel ini. Jelas nggak artikelnya? Bisa dibaca? Bisa ya. Jadi silahkan dibaca dulu artikelnya. Kemudian kalian buat satu pertanyaan terkait video yang tadi Ibu tayangkan. Kemudian yang sebelum artikel ini, kemudian terkait artikel ini. Kira-kira kalian mau buat pertanyaan seperti apa? Satu saja, satu orang buat pertanyaan satu. Nah, boleh, terserah. Silakan Miguel. Miguel mau bertanya apa? Satu saja ya Miguel pertanyaannya. Gimana? Siapa yang membuat virus? Siapa yang membuat virus? Oke, ada pertanyaan lain? Siapa yang membuat virus? Kata Miguel.
Kemudian ada pertanyaan lain enggak? Tadi siapa yang lagi tunjuk tangan? Vina, silakan Vina. Apa ciri-ciri virus? Coba kita tulis ya. Yang pertama, siapa yang membuat virus? Kemudian, apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri virus? Kemudian, siapa lagi? Silakan. Bagaimana cara menghindari virus? Ya, tunggu ya, sabar. Cara menghindari virus. Kemudian, ya, silahkan. Bagaimana bentuk virus? Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana bentuk virus? Oh, sorry. Alhamdulillah kalian konsentrasi ya. Bagaimana bentuk virus? Ada lagi? Ya, silahkan. Dampak virus ya. Dampak dari virus apa gitu ya? Kan pertanyaan, apa dampak dari virus? Virus. Kemudian, Dari manakah asalnya? dari mana asalnya virus? Ya, dari Wuhan katanya. Dari mana asal virus? Seperti itu ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat sebagai sebuah masalah. Yang nantinya dari pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang akan terjawab selama materi pembelajaran. Nanti kalian akan menjawabnya melalui lembar kerja setelah kalian mengamati materi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita simak dulu video ini supaya kalian bisa tahu. Tadi kan ada pertanyaannya seperti apa ciri-ciri virus, seperti apa bentuk virus, dari mana asal virus gitu ya. Bagaimana dampak virus. Nah, ini video terkait ciri dan struktur virus. Perhatikan baik-baik ya. Belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asal nuklear berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena terus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organelsa. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jalan penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat
leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asal nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asal nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, ortonisovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab perca kuning pada daun tembakau, dan deoxyribovirus, yaitu virus yang asal nukleatnya berupa DNA, seperti virus penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan suhu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri, yaitu bakteriofag. Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Oke. Nah, dari video tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Dari video pembelajaran yang setelah Ibu tayangkan tadi, apa ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya boleh? Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh ciri-ciri virus, ya kan? Nah, tadi ada dikatakan bahwa virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ada ciri-ciri hidupnya kan? Kemudian ada ciri-cirinya sebagai benda mati. Apa tadi ciri-ciri virus yang sebagai makhluk hidup? Dia memiliki apa tadi? Asam? Iya, benar ya, asam nukleat. Benar kata Joel ya. Kemudian kalau ciri-ciri virus yang menyebabkan dia dikelompokkan sebagai benda mati, apa tadi? Silakan, siapa yang mau jawab? Karena apa dia tadi? Joel lagi, yang lain? Selain Joel. Joel kan udah tuh ciri-ciri hidupnya. Ciri-ciri dia dikatakan benda mati tadi apa? Ingat enggak? Ya, silakan Jeprianus. Dapat dikristalkan. Jadi karena virus itu bisa dikristalkan, makanya dia dimasukkan dalam ciri-ciri benda mati. Sementara dia punya punya informasi genetik, sehingga dia bisa diciri-cirikan sebagai makhluk hidup. Jadi saat ini ilmu pengetahuan atau ilmuwan itu belum mengelompokkan virus ke dalam benda mati ataupun makhluk hidup. Masih dalam kelompok metaorganisme atau disebut dengan organisme peralihan. Jadi bukan ke benda mati, bukan juga ke ke makhluk hidup, ya, benda hidup seperti itu. Nah, tadi juga sudah dibahas tentang strukturnya ya. Strukturnya. Tadi virus punya apa saja sih? Kepala, leher, ekor, jarum penusuk. Nah, itu tadi virus apa tuh yang ada kepala, leher, ekornya? Virus bakteri? Bakteri apa? Ada ujungnya tuh. Bakteriofag. Tadi cuma ada fag ya. Iya, biasanya disebut virus fag saja ya. Tapi sebenarnya nama panjangnya itu adalah virus bakteriofag. Nah, tidak semua virus punya struktur seperti itu, tapi untuk struktur yang lengkap itu ada pada bakteriofag. Jadi dia ada kepala, di mana kepala tadi ada isinya apa tadi? Isi kepalanya tuh? Iya, kapsid.
yang dalamnya adalah asam nukleat. Jadi kepala virus itu kapsid. Kapsid itu bentuk yang membuat bentuk pada virus. Jadi itu kapsid namanya, kayak kapsul gitulah ya. Nah, sekarang karena kalian sudah berkelompok duduknya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan kalian perhatikan lembar kerjanya. Kemudian kelompok 6, mana nih kelompok 6-nya? Oh ini tinggal. Kelompok 6. Di situ kalian bisa lihat dulu, baca petunjuk LKPD-nya dulu di depan. Apa kata LKPD-nya? Baca dulu petunjuk LKPD-nya. Tulis nama kelompok, tulis nama kelompoknya. Kemudian apa lagi? Baca apa? Bacalah perintah sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, lihat petunjuk LKPD-nya. Iya, lakukanlah kegiatan sesuai langkah kerja. Nah, di situ ada uraian materi, itu untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian kalian kalau sudah tulis nama-namanya, kalian bisa lihat di bagian kegiatan 1. Silahkan lihat di kegiatan 1. LKPD-nya lihat kegiatan 1 ya. Coba lihat kegiatan 1-nya apa tuh? Perhatikan kegiatan 1-nya. Itu kegiatan apa tuh? Kegiatan 1 belum, sana. Coba perhatikan kegiatan 1-nya, buka LKPD-nya. Sana. Lagi. Apa kata kegiatan 1-nya? Coba. Menganalisis ciri dan struktur tubuh virus. Nah, di situ ada artikel, kalian baca. Nah, di situ ada ya petunjuknya. Baca dan pahamilah kasus COVID-19 di bawah ini. Kemudian di belakangnya ada pertanyaan atau ada permasalahan. Coba dibuka. Ya, tadi permasalahan yang sudah kalian buat kan, yang Ibu suruh buat pertanyaan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan terpilih yang untuk kalian selesaikan pada materi hari ini. Kalau untuk peran belum, karena tadi ada yang menanyakan peran, dampak ya. Itu di materi selanjutnya. Jadi untuk yang hari ini kita pilih beberapa pertanyaan. Nah, itu kalian silakan dijawab, dipecahkan masalah itu. Kemudian kalian bisa menjawab permasalahan itu melalui bahan bacaan. Ada yang Ibu bagikan bahan bacaannya? Ada ya? Coba perhatikan, coba lihat bahan bacaannya. Nah, kalian lihat, buka. Bahan bacaannya yang mana? Silakan di bahan bacaan itu ada di LKPD. Silakan dibuka. Bahan bacaan yang sudah dibagikan itu silakan dibuka. Udah? Coba buka. Nah, silakan. Kegiatan pada LKPD ini durasinya 40 menit. Tapi untuk pengisian LKPD dan pembuatan model itu Ibu minta cuma 30 menit. Karena 10 menitnya nanti akan mempresentasikan ya. Jadi waktunya Ibu mulai sekarang bekerja dengan efektif. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Silahkan buka bahan bacaannya, silahkan cari informasi di berbagai bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan ya. Iya, di LKPD. Tulis di LKPD jawabannya ya. Untuk label itunya nanti. Itu di kegiatan 2. Iya, kan nanti ada keterangannya tuh. Di kegiatan 2. Silakan laksanakan dulu kegiatan 1-nya.
Kita beri waktu kegiatan satunya 10 menit ya. Isi kegiatan satunya itu 10 menit. Kemudian nanti setelah 10 menit kita lanjut di kegiatan kedua, membuat model replika virus. Silahkan isi, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, ini diisi. Ini bahan bacaannya ada di sini. Ya. Silahkan diisi, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. 10 menit ya untuk kegiatan 1. Setelah 10 menit kita lanjut ke kegiatan 2. Ya, silahkan. Tulislah Farhan. Tulis nama lengkap Farhan Akbar. Nanti ibu tidak tahu Farhan yang mana. Gimana? Ini kegiatan satunya. Nah, ini. Nah, masalahnya yang mana? Nih. Iya, mana bahan bacaannya yang udah ibu bagikan? Iya. Jadi kalian cari di bahan bacaan yang sudah ibu bagikan, di artikel, di modul. Iya, nomor 1 ini apa sih? Coba lihat bahan bacaannya, coba. Nah, kan? Ada nih. 10 menit ya waktunya. Kan? Isinya di sini, Bu. Iya, tergantung pertanyaannya ya. Gimana? Tidak cukup? Lanjut ke mana, Bu? Lanjut di belakangnya, tidak apa-apa. Di sini. Ya. Ini untuk Paham ya? Nah, silakan. Miguel saja yang tukang tulis nih? Apa gantian? Miguel sendiri? Gantian lah ya. Ya kan banyak tuh. Yang lainnya boleh cari-cari. Oh, ada yang sudah di struktur virus ya. Ada yang sudah selesai mengisi struktur virus. Ya? ini tulisan satunya, Bu. Mana? Yang ini tulisan satunya, Bu. Enggak lah, semuanya diisi. Berapa ukuran virus? Ada kan? Ya, Bu. Ada enggak? Ada. Nah, tulis ya. Mana bahan bacaannya? Ini bahan. Di sini nih. Ada yang mau bertanya ya? Ini apa nih, Mas? Ini jawaban kan baca ini. Iya. Ini betul. Jawab sesuai pertanyaan ya. Ya. Jangan yang penting nulis, tapi nulis yang penting. Kalau tidak cukup, bagaimana cara kalian meringkas jawaban tersebut pakai bahasa kalian sendiri? Paham ya? Nah, jadi jangan semua separagraf itu ditulis. Ambil yang pentingnya, Bu. Ambil yang penting. Iya, yang pentingnya.
Bagaimana, ada yang udah selesai? Kegiatan 1 belum ya? Kegiatan 1 dulu 10 menit. Nanti setelah itu kita lanjut ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua waktunya 20 menit. Nah, 10 menit lagi presentasi. Ya, ada yang tinggal 1 masalah lagi. Nah, bahkan ada yang sudah hampir selesai. Kelompok 2 sudah hampir selesai ya. Ya. Iya. Di situ nulisnya. Yang mana tuh? Gambar 1. Nah, gambar 1 yang mana? Nih, ya. Mana? Diringkas saja. Ini loh. Yang ini aja. Biar cepat kalian pakai ini aja. Iya. Ya, ini diskusi kelompok kita harus bagi tugas. Utamakan sikap kerjasama, gotong royong. Gimana sih kalian mengatur kelompok kalian, membagi tugasnya? Oh, nanti Alos ini bagian nulis nomor ini. Nanti Markus cari nomor ini gitu ya. Bagi tugas gitu ya. Nggak boleh monopoli meskipun tahu semuanya jawabannya. Nggak apa-apa. Jadi bagi tugas. Jadi teman-temannya kebagian gitu. Kebagian untuk berkegiatan. Silakan, waktunya sebentar lagi. 3 menit lagi ya waktunya ya. Silakan dijawab secepatnya, seefektif mungkin menggunakan waktu. Karena di sini nilai yang Ibu nilai dalam diskusi itu ada nilai kerjasama. Jadi kalian usahakan untuk bekerja sama dengan baik. Ya, kelompok 4 juga sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 1 hampir selesai. Ya, silakan. Yang kelompok sudah selesai boleh lihat aktivitas atau kegiatan 2. Silakan buka kegiatan kedua di LKPD-nya. Udah ya, kegiatan 2 kalian disuruh membuat model replika virus ya. Nah, kalian tentukan dulu virus apa yang kalian ingin buat modelnya. Kalau di kegiatan 1 itu kan udah terlihat tuh gambar-gambar virus ya kan. Nah, kalian pilih tuh mau bikin model replika di bagian virus, di jenis virus yang mana? Apakah ada yang mau bikin virus rabies, ataukah ada yang mau bikin virus HIV, atau ada yang mau bikin virus corona, virus apa lagi? Ebola, apa lagi itu? Mana tuh? Ada yang
Apa nih namanya? Adenovirus. Adenovirus. Nah, ini kegiatan 2-nya ya. Ada langkah kerjanya di situ. Nah, ini langkah kerja di kegiatan 2. Dan kalian lihat di bagian 3 kegiatan 2 itu ada kotak untuk kalian menulis deskripsi. Maksudnya itu nanti itu isi kotak itu adalah keterangan dari model virus yang kalian buat. Misalnya nanti kalian tuh kan bikin virusnya, terus kalian tunjuk tuh pakai alat-alat yang udah ibu bagikan, entah pakai jarum pentol. Oh, ini kapsid. Apa sih fungsi kapsid? Kapsidnya berfungsi sebagai apa gitu. Itu ditulis di bagian yang ketiga di kegiatan 2. Nah, kemudian di bagian kegiatan 2 itu juga kalian bisa tulis virus apa sih yang kalian buat, gitu ya. Mana? Oh, ini. Ya, silahkan. Kalau yang udah selesai kegiatan 1-nya, boleh ke kegiatan yang kedua. Silahkan. Gunakan alat bahannya sebaik-baiknya, kerja dengan sikap teliti. Kemudian satu lagi, usahakan bergotong royong kerjasama. Iya, silakan. Buat sekreatif mungkin ya, karena ini replika, jadi kalian usahakan agak mirip gitu ya, lebih mirip lebih baik. Virus apa yang mau kalian buat? Virus apa nih? Rabies. Virus rabies. Nah, artinya kalian harus tulis di situ virus rabies. Virus rabies itu strukturnya apa saja? Di situ di deskripsinya ya. Oh, virus rabies itu ada jarum penusuknya, misalnya gitu. Bikin virus. Iya, nih. Baik. Mana? Gunakan bahan yang kalian gunakan saja, ya, yang kalian perlukan. Gunakan bahan yang kalian perlukan. Kalau misalnya bahan tersebut tidak perlu, jangan digunakan. Rapi-rapi. Waktu pembuatan model virusnya 15 menit ya. Baik, waktunya dari sekarang 15 menit. Kerja kreatif, cepat, tepat. Ya. Jangan lupa harus ada yang bikin keterangannya. Karena kalau tanpa keterangan nilainya kurang. Karena ada poin keterangan. Kalau ada yang lengkap keterangannya, bagus. Itu bisa digitu. Nanti terakhir merapikannya. Nah, buat dulu heksagonal. Nah, kelompok 2 ini kayaknya ini ya, gesit. Mereka udah hampir setengah struktur virusnya. Ayo kelompok lain yang semangat. Ya, kelompok 4 juga sudah terbentuk bentuk virusnya ya, bentuk filamen. Silakan kelompok lain sedang membuat heksagonal. Enggak apa, sekreatif kalian ya. Yang penting benar terangannya. Kalau kapsid ya kapsid, jarum penusuk jarum penusuk. Virus apa yang dibuat? Adenovirus. Ini virus apa yang dibuat? Ebola. Ya. Mungkin lebih lempeng lagi bolanya. Ya, enggak apa-apa sih. Udah bagus kok. Ini biar dia enggak tanggal gimana tuh? Tusuk. Biar enggak tanggal. Masukkan.
Ya, biar enggak tanggal ya, kayak gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah takut-takut. Enggak usah takut-takut. Biar dia enggak tanggal. Nah. Ini rapi-rapi kerjanya. Kan? Ya, kelompok 5 mengejar. Silakan kelompok lain secepatnya. Ini belum? Iya. Jangan lupa harus ada keterangannya. Yang mana kapsidnya, yang mana materi genetiknya DNA atau RNA. Kemudian yang mana selubung virusnya harus ada keterangan ya. Kalau tidak ada keterangan, nilainya juga akan kurang. Nah, ya, ini sudah mulai setengah perjalanan. Ada yang mungkin bantu di bagian jarum penusuknya yang heksagonal ini. Ada yang bagian nulis keterangan. Jadi nanti tinggal letakkan keterangannya, tinggal ditusuk pakai jarum pentol. Kalau kepanjangan tinggal dipotong, ya. Nah, biar benangnya tuh ndak lepas, kalian agak tekan-tekan pakai ini tusuk giginya, biar ndak lepas. Ya, biar dia agak masuk-masuk ke dalam gitu. Ya, ini rapi sekali kayaknya ya kerjanya ya. Silakan ada yang nyiapkan itu, nyiapkan apa namanya ini? Oh, udah. Nah, artinya tinggal ditusuk lagi pakai jarum pentol, biar nanti tinggal tusuk itunya dulu. Nah, boleh ininya boleh, ini kan untuk jarum penusuk kan? Nah, boleh tuh. Keterangannya pakai jarum pentol ya, biar nggak lepas ya. Tusuk dulu pakai jarum pentol, baru tusuk ke medianya supaya tidak lepas. Jadi pas presentasi nanti nggak melayang-layang. Ya, yang virus coronanya udah hampir jadi, udah siap belum keterangannya? Keterangannya udah siap. Itunya, materi genetiknya agak ditekan pakai pakai tusuk gigi itu, biar dia ndak lepas. Agak ditekan-tekan masukkan itu. Baik, waktunya 10 menit lagi ya. Apa? Iya, yang ditulis cuma jarum penusuk saja misal. Nah, fungsinya nanti kalian tulis di deskripsi untuk kalian presentasi. Harus ada tuh yang kerja di situ. Ada yang bagian nulis deskripsi, ada yang ngurus keterangan. Jadi bagi tugas. Ya, virus rabiesnya udah hampir selesai. Virus Ebola, ya silakan tusuk jarum penusuknya. Ya, pasang dulu jarum penusuknya. Tinggal memberi keterangan ya. Oh, ini udah jadi. Keterangannya jangan lupa. Ya, ini. Virus apa nih? Virus HIV. Ini virus apa nih? Virus Corona. Keren sekali. Udah ada yang udah selesai? Ya, silakan untuk yang sudah selesai siapkan deskripsi untuk kalian presentasikan virus kalian nanti. Isi deskripsinya tuh tulis nama virus yang kalian buat. Kemudian struktur virusnya, bagian-bagian virus yang kalian buat itu apa saja, fungsinya apa. Gitu ya? Tulis di bagian deskripsi di kegiatan 2 tadi.
masih gajah. Singkat ya? Iya, iya. Ada berapa ini? Jarum penusuk, kapsid, sama RNA. Iya, iya. Tulislah. Tulis nama virusnya, kemudian struktur dan fungsi. Tahu kan fungsinya? RNA fungsinya apa? Tulis di bagian yang ketiga ya. Bagian tiganya mana? Bagian kedua. Oh udah, baik. Kelompok 2 udah. Tinggal kebagiannya saja. Nanti kalau kelompok 2 duluan selesai, boleh duluan presentasi ya. Nah, siapkan kelompok lain juga. Nanti saat kelompok 2 presentasi, tolong kelompok lain harus ada tanggapan. Harus ada tanggapan. Seperti misalnya, oh virusnya begini-begini. Atau apa saja ya yang mau kalian tanyakan ke kelompok 2 ya. Atau kelompok lain. Iya. Siapkan kata-kata waktu presentasi. Yang terbaik penampilannya. Udah selesai? Oh, udah selesai. Itunya keterangannya udah di deskripsinya. Silakan. Ini nama virusnya apa? Misalnya seperti itu. Nama virusnya apa? Tulis di sini. Gimana presentasi? Presentasinya nanti satu kelompok maju ke depan. Enggak satu orang ya? Boleh perwakilannya 2. Nanti ada yang tukang pegang itunya, medianya. Kemudian ada yang tukang menjelaskan, gitu ya. Boleh berdua presentasinya nanti perwakilan. Jadi ada yang menjelaskan, ada yang tukang pegang karena takut jatuh kan itunya medianya. Gimana? Apanya? Virusnya katanya Bu. Iya, nanti di sini presentasinya di tengah-tengah nih. Penjelasannya ini, Iya, penjelasannya. penjelasan dari virus ini kan? Iya, virus apa yang kamu buat, terus apa saja, apa namanya nih? Apanya nih? Strukturnya. Kemudian apa saja fungsinya, misalnya jarum penusuk, strukturnya kan jarum penusuk fungsinya apa, gitu ya. Silakan kerjakan dengan cepat. Udah ada yang selesai. Kelompok 2 sama kelompok 1 ya. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai nih? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 udah selesai juga. Silakan. Untuk kelompok mana dulu yang mau maju nih? Yang udah siap? Belum ya? Kelompok 2 udah siap maju belum? Udah siap kayaknya tuh, karena udah selesai Bu, lihat. Siapa yang mau maju di kelompok 2? Silakan berdua ya. Satu yang tukang pegang virus, kemudian satu yang menjelaskan. Dibuka dulu sebelum presentasi gimana cara ngomongnya gitu ya. Silakan. Sini di tengah-tengah saja di sini. Sini ya, di sini. Iya, jelaskan tentang karya kalian. Bu ya, tunggu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum temannya presentasi? Hanya berfungsi pada terus. Situ carinya. Nah, ini kelompok 2 mau presentasi. Silakan dimulai presentasinya. Yang lain tolong perhatikan ya. Silakan, kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Ya. presentasikan hasil verifikasi membuat virus HIV. Ya, virusnya apa? Virus HIV. Mungkin boleh dilihatkan dulu ke teman-temannya virus HIV-nya. Ya, kemudian jelaskan tentang virusnya. Jadi virus HIV itu ada apa saja sih strukturnya? Struktur virus HIV itu ada RNA, Ya. kapsid, matriks, jarum penusuk, dan selubung virus. Ya, ada kapsid,
Ada RNA, membran, matriks, jarum penusuk. Nah, kemudian apa fungsinya tuh? RNA yang di Iya. bagian urat-urat tengah itu yaitu asam nukleat berfungsi sebagai informasi genetik. Sebagai Kapsid ya, di bagian samping ya. untuk melindungi materi genetik dan memberi bentuk pada virus. Iya, kapsidnya sebagai pelindung materi genetik. Kemudian Matriks di sebelah luar, ya. merupakan lapisan protein di luar kapsid. Ya, lapisan di luar kapsid artinya ya. Kapsid, jarum penusuk di bagian luar lempengan untuk menempel pada ruang. Pada apa tuh? Menempel pada apa? Jarum penusuk tuh? Menempel pada ruang. Pada? Ruang. Oke, pada ruang ya. Ruang. Yang lain, kira-kira ada lagi? Ada Apa? Membran atau selubung Selubung, virus, merupakan lapisan lipid yang membungkus tubuh virus. ya, yang membungkus tubuh virus. Fungsi dari? Membran. Ya, membran atau selubung. Nah, dari presentasi kelompok 2 ada tanggapan enggak? Ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Atau ada pertanyaan? Tadi katanya fungsi dari silahkan. Apa guna RNA? Apa fungsi RNA tadi katanya? Kelompok 1. Asam nukleat berfungsi Iya. sebagai informasi genetik. Iya, sebagai informasi genetik virus. Untuk apa sih sebenarnya informasi genetik itu? Untuk gen itu untuk apa? Ada yang tahu? Gen pada virus, asam nukleat pada virus. Untuk apa tuh? Untuk replikasi. Replikasi itu artinya memperbanyak diri, nanti kita pelajari selanjutnya. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah baik mempresentasikan. Silakan. Kelompok berikutnya, silakan kelompok 1. Belum ya? Oh iya, tadi jarum penusuk sebelum Ibu itu ya, lanjut ke kelompok berikutnya. Jarum penusuk tadi pada sel inang. Pada mana? Jarum penusuk fungsinya apa? Ada sel. Pada apa? Menempel pada sel apa tuh? Pada ruang, kata kelompok 2 tadi. Jarum penusuk itu nempelnya pada apa? Pada luar kulit. Enggak. Kalian coba jarum penusuknya fungsinya untuk apa? Sel apa? Sel inang. Sel inang atau sel, karena dia parasit ya. Tadi fungsinya. Jadi dia punya inang. Silakan kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang maju? Kelompok 1, Dayah dan Arya. Silakan Dayah dan Arya. Silakan sini. Yang lain tolong perhatikan ya, dan nanti beri tanggapan. Kapsid dengan selubung khusus kamu? Ya, bisa sama. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silahkan. Virus corona. Virus corona memiliki 3 struktur, yaitu RNA atau asam nukleat, jarum penusuk atau spike, dan kapsid atau tubuh virus. RNA atau asam nukleat berfungsi sebagai informasi virus, sedangkan jarum penusuk atau spike untuk menempel pada sel, dan kapsid atau tubuh virus untuk membungkus tubuh virus. Baik.
Ada yang mau ditanyakan pada presentasi kelompok 1? Terbuat dari apa? Virus corona terbuat dari apa katanya? Mungkin terdiri dari apa kayaknya ya? Terdiri dari apa? Ya, terdiri dari apa saja tuh? RNA, Ya, RNA itu asam nukleat, jarum penusuk, jalur penusuk. dan kapsid atau selubung virus. Jadi fungsi dari jarum penusuk tadi apa? Untuk menempel pada sel. Untuk menempel pada sel apa? Sel? Sel Sel inang. Sel inang itu maksudnya sel yang ditumpangi oleh si virus. Misalnya ke manusia, itu sel manusia artinya sel inangnya. Seperti itu ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok berapa yang siap maju? Kelompok 4 siap maju? Kelompok 4 siap ya? Belum. Kelompok berapa? Kelompok 3? Belum. Kelompok berapa yang sudah siap maju nih? Udah tuh kayaknya. Ayo, cepat. Jadi kita enggak itu waktu. Silahkan. Silakan berdua yang maju. Satu orang pegang cewek. Cepat dulu. Ibu tunjuk ja. Nah, kelompok 5. Silakan maju dulu. Setelah kelompok 5, kelompok 4 ya. Nah, silakan. Karena semuanya harus maju. Enggak apa. Cewek cowok enggak apa, cowok enggak apa. Dah, silakan. Ayo. Yang serius ya, yang baik. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Virus apa tuh? virus rabies. Iya, virus rabies. Virus rabies memiliki 4 struktur, yaitu jarum penusuk, Jarum untuk penusuk. menempel pada sel inang, Iya. kapsid berfungsi untuk melindungi materi genetik dan memberi bentuk pada tubuh virus. Iya. Yang ketiga, selubung virus untuk membungkus tubuh virus. Ya. Yang keempat, DNA atau asam nukleat yang mengandung informasi genetik untuk berfungsi replikasi. Pada replikasi. Ya, pada replikasi virus. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau yang ingin memberi tanggapan pada kelompok 5? Silakan. Kelompok yang belum memberi pertanyaan atau tanggapan? Kelompok 6. Kelompok 1 lagi. Dampak dari virus rabies. Dampak dari virus rabies. Apa? Virus rabies tuh dampaknya apa? Coba. Tahu kan? Pernah ini kan? Pernah tenar dulu ya? Apa tuh dampak dari virus rabies? Menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian. Iya benar. Karena benar ya? Jadi virus rabies ini biasanya siapa penderitanya? Hewan. Bisa ditularkan ke manusia? Bisa. Jadi virus rabies ini dia menyerang saraf. Jadi dampaknya tadi bisa mematikan, ya benar sekali. Nah, terima kasih kelompok yang sudah memberi tanggapan dan sudah presentasi. Silakan tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Yuk, biar cepat. Nanti waktunya habis karena setelah ini akan ada evaluasi lagi ya. Kalian Ibu beri evaluasi. Silakan. Ayo, mulai dulu. Pagi. Kelompok 4. Ya, yang kuat suaranya. Ini adalah Ebola virus. Ebola virus. Kemudian Ebola virus itu terdiri dari apa saja strukturnya? Coba tunjukkan tuh. Ebola virus memiliki 3 struktur. Apa? Jarum Jarum penusuk.
Jarum penusuk. Apa fungsi jarum penusuk? Jarum penusuk berfungsi untuk menempel pada sel inang. Iya, berfungsi untuk menempel pada sel inang. Kemudian, Yang kedua, kapsid. kapsid. Ini untuk berfungsi melindungi materi genetik dan memberi bentuk pada tubuh. Iya, memberi bentuk pada tubuh virus. Kemudian ada apa lagi? RNA. Ada RNA. Yang mana RNA-nya? Yang warna apa tuh RNA-nya? Mana RNA? Mana? Coba cek. Mana tuh RNA? Ah, itu yang warna biru. Benangnya itu ya? Ya, RNA ini berfungsi mengandung informasi genetik. Mengandung informasi genetik. Baik. Ada lagi? Strukturnya sudah cukup? Kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok 4, silakan. Kelompok 6 belum menanggapi, silakan beri pertanyaan atau tanggapan dari presentasi kelompok. Adakah? Joel, silakan. Apa dampak dari virus tersebut? Apa dampak dari virus Ebola? Pernah dengar berita di TV tentang virus Ebola? Nah, virus Ebola ini juga pernah menyerang manusia. Manusia bisa menyerang hewan. Nah, dia bisa pernah nonton film yang tentang anjing, itu dia terkena virus Ebola, terus anjingnya itu menjadi buta. Nah, virus Ebola juga menyebabkan kematian, ya. Seperti itu. Nah, mungkin sudah selesai presentasinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih sudah presentasi. Kemudian, kelompok berapa lagi yang belum nih? Kelompok 3. 3 belum ya? Nah, silakan kelompok 3. Maju kelompok 3. Silakan. Teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil karya seni kami, yaitu virus hepatitis. Virus apa? Disease. Virus hepatitis. Yang nulis siapa nih? Nulis kamu sendiri. Oh ya. Terus apa saja? Jarum penusuk. Lihatnya lah virusnya ke teman-temannya. Ya, virus terdiri dari jarum penusuk. Virus. Kemudian? Dan DNA. Iya, DNA, jarum penusuk, apa lagi tuh? Kapsid. Kapsid, selubung virus. Nah, Penusuk berfungsi sebagai alat menempel pada sel inang. ya pada sel inang. Kemudian Kapsid untuk melindungi material genetik. untuk melindungi material genetik. DNA mengandung informasi genetik. Oke, DNA untuk mengandung informasi genetik yang akan diturunkan. Kemudian Selubung virus untuk membungkus tubuh virus. untuk membungkus tubuh Virus. virus. Itu saja? Ibu. Ah, dari kelompok 3 yang presentasi ada yang ingin menanggapi? Coba kelompok yang belum menanggapi. Kelompok 6, silakan bertanya. Tunggu dulu. Nih kelompok ini. Nanti. Oh, banyak ya? Jadi siapa nih? Silakan. Udah ya, Joel udah. Apa dampak virus? Virus yang mana? Virus yang dibuat ini kah? Yang dibikin sama kelompok 3? Virus hepatitis. Virus hepatitis tuh menyebabkan apa katanya? Tahu enggak kalian? Penyakit apa tuh? Pernah dengar penyakit hepatitis? Pernah ya? Penyakit hepatitis itu penyakit apa? Penyakit
hepar atau hati. Kalau biasanya dikenal di sini penyakit kuning. Tahu ya? Penyakit kuning tahu enggak? Nah, itu biasa penyebabnya adalah virus hepatitis. Atau biasa ada juga hepatitis lain seperti A dan C. Kalau penyakit kuning itu kan hepatitis B. Ini kayaknya yang dibuat adalah hepatitis B. Jadi yang menyebabkan penyakit kuning atau penyakit hati gitu ya. Silakan kalau sudah presentasi kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Kemudian kelompok 6. Iya, kelompok 6. Silakan kelompok 6 lewat sini, hati-hati ya. Ya. Silakan. Dah, sini sedikit. Dah, boleh. Bagi semuanya. Kami dari kelompok 6. Agak kuat. Kemudian virus apa tuh? Adenovirus. Kayak mana bentuk adenovirus itu? Segi berapa? Lihatkan dulu. Lihatkan gini. Dipegang. Pegang bawahnya nih biar bisa dicegatkan. Lihatkan ke teman-temannya gini. Sambil dipegang gini, ditahan biar tidak jatuh. Bawahnya ditahan biar tidak jatuh. Nah, nampak ya? Ya, segi berapa? Segi 6. Kalau yang lainnya masih bulat, peluru. Kalau yang ini segi 6 ya. Nah, silakan presentasikan. Ada apa saja di virus adenovirus itu? Adenovirus. Ya. Jarum berlebihan untuk menempel pada sel inang. Ya. Kemudian Berfungsi melindungi materi. yang mana kapsidnya? Coba tunjukkan. Yang hijau-hijau itu ya. Kemudian Berfungsi melindungi materi genetik. ya, berfungsi Bentuk pada virus. Ya. DNA nukleat. DNA atau asam nukleat yang mana? Yang warna biru tua ya. Apa fungsinya? Mengandung informasi Oke. genetik yang berfungsi pada asam nukleat. Iya ya. Kemudian apa lagi? Selubung virus. Selubung virus. Membungkus tubuh virus. Kemudian ya, yang warna kuning ya. Kemudian udah selesai. Tadi katanya yang apa? Yang DNA tadi fungsinya apa? Coba. DNA mengandung informasi genetik yang berfungsi pada asam nukleat. Yang berfungsi apa tuh? Pada apa tuh DNA? Ada yang mau nanggapin enggak? Kalau kata kelompok 6, DNA itu mengandung informasi genetik yang berfungsi pada asam nukleat. Berfungsi pada apa? Coba yang lain. Asam nukleat itu berfungsi pada apa? Coba lihat tugasnya masing-masing. Berfungsi pada apa? Asam nukleat. Materi genetik fungsinya untuk apa tadi? Coba lihat, masing-masing punya kalian tugasnya. Tugasnya tadi tuh yang di deskripsi itu punya kalian apa? Yang asam nukleat atau DNA atau RNA-nya berfungsi untuk apa? Sebagai informasi genetik yang berfungsi coba lihat masing-masing lihat. Berfungsi pada replikasi. Iya, berfungsi pada replikasi, bukan berfungsi pada berfungsi pada ini ya, bukan berfungsi pada apa tadi? Apa punya kalian? Bukan berfungsi pada asam nukleat, tapi berfungsi pada replikasi. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang mau tanya ternyata. Kapan virus itu? Ditemukan. Kapan virus itu ditemukan? Mungkin teman-temannya mau jawab kapan virus itu ditemukan? Kelompok ini dulu. Kapan virus itu ditemukan kata kelompok 5? Ada yang bisa jawab kelompoknya? Di sini? Belum tahu. Yang lain? Kapan?
Silakan. Sekarang. Kan itu ditemukan. Coba lihat bahan bacaannya. Kapan virusnya ditemukan? Bahan bacaannya. Ada enggak? Kapan virus ditemukan pertama kali? 1000. Kapan tuh? 1883. Cuma kan kalau virus adenovirus ini kita bukan virus yang pertama kali ditemukan seperti itu. Oke, silakan tepuk tangan lagi karena sudah selesai pertanyaannya ya. Mana tepuk tangannya kurang meriah? Ini kelompok terakhir kan? Iya, silakan. Biarkan dulu itunya. Kemudian setelah presentasi, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Buat satu kesimpulan. Silahkan angkat tangan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu loh. Kesimpulannya dulu. Nanti refleksinya suka atau tidaknya ya. Kesimpulan dulu silahkan. Siapa yang mau bikin kesimpulan? Ciri-ciri virus apa? Misalnya kan struktur virusnya seperti apa? Ada virus apa saja? Seperti itu tuh kesimpulan. Rangkuman pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau buat kesimpulan? Silakan, satu orang. Boleh. Sebisanya, seingatnya apa yang kita pelajari. Silakan. Ada yang mau bikin kesimpulan? Coba aja, enggak apa-apa salah. Nanti Ibu betulkan sambil kita betulkan sama-sama, sambil kita ingat-ingat. Oke, bagaimana tadi ciri-ciri virus? Ibu itu aja ya. Ibu tunjuk ya. Siapa nih? Bagaimana tadi itu yang enggak kesempatan memberi tanggapan nih di sebelah sini. Bagaimana tadi ciri-ciri virus? Silakan Halim. Coba. Apa tadi ciri-ciri virus? Pak Halim. Silakan. Toting. Dominikus. Parasit obligat berukuran mikroskopis. Berapa tuh ukurannya? Dan aseluler. Benda mati ya, peralihan makhluk hidup dan benda mati. Ukurannya ada berapa di situ? 10 sampai 300 mikron. Ya. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan struktur tubuh virus terdiri ada apa saja? Kepala, ya. Leher, ekor, jarum penusuk, apa lagi? Kapsid, apa lagi? Asam nukleat itu ada dua, apa tadi? RNA dan DNA. Nah, seperti itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Menyenangkan, seru. Ada enggak hambatannya? Ada enggak kesulitannya? Tidak ada kesulitan, semuanya mudah? Bisa dipahami? Ya, kalau begitu Ibu bagikan evaluasi untuk mengecek pengetahuan kalian ya, untuk mengevaluasi pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan langsung pada lembar evaluasi, dipilih jawaban yang tepat dengan cara disilang. Ya. Ini satu orang satu ya. 5 kan? Model virusnya disimpan dulu baik-baik, nanti akan Ibu nilai. Model virus dan LKPD-nya disatukan ya, jadi nanti dikembalikan ke Ibu untuk dinilai. Cukup enggak di situ? Cukup enggak? 1, 2, 3, 4, 5. 4 enggak ya? 4 ya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit, ada 5 soal. Silakan pilihan ganda. Tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya, tulis kelasnya.
Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Jadi satu soal 1 menit. 5 menit saja ya. Setelah itu langsung dikumpulkan. Kan di tangan. Boleh tangan doain. Langsung kacau. Ya. Yang ini Bu. Iya, itu gambarnya. Perhatikan gambarnya. Kemudian apa pertanyaannya tuh? Bentuk. Udah ada yang selesai? Belum? Dikit lagi. Apa ini? Udah? Belum? Jangan lupa tulis namanya ya di lembarnya. Yang sudah tolong dikumpulkan, kemudian dibawa ke depan. Kumpulkan dulu yang udah, kumpulkan, baru antar ke depan. Udah selesai semua kah satu kelompok? Belum. Ini udah? Belum. Mana yang udah mana? Udah yang udah selesai? Belum. Silakan. Waktunya udah hampir habis nih. Ibu tadi kasih waktu berapa menit? 5 menit. Silakan yang udah kumpul. Ayo disilang. Iya, silang sedikit. Udah ya? Mana? Yang lain yang mana yang udah? Nih, Miguel udah. Mana lagi? Ayo. Halim. Ayo cepat, waktunya udah hampir habis. Udah Bu. Coba Bu. Mana? Udah Bu. Udah ya? Mana lagi? Arya udah kah? Udah. Rinto. Siapa lagi? Ini udah? Belum? Nomor berapa lagi? Ayo cepat. Waktunya udah habis nih untuk evaluasi. Ini belum kah?
Siapa lagi? Kelompok 1 udah semua? Oh, masih satu lagi. Ayo. Silakan. Udah kah? Silakan tulis nama dulu. Nggak bisa. Manalah tuh? Ya. Lagi. Udah kak? Siapa lagi? Udah? Aduh, lain kali jangan pakai pen merah ya. Harus pakai pen hitam ya. Nggak boleh nih, tugasnya nggak boleh pakai pen merah ya. Nggak boleh ya? Oh, tadi bilang lah biar dipinjamkan temannya. Ya boleh. Pen merah tuh nggak baik gitu untuk pelajar ya. Apalagi ini tugas yang dikumpulkan ke guru ya. Besok-besok kalau nggak ada pen, tolong pinjam. Ibu ada pen. Udah? Nih? Belum? Itu belum? Ini belum? Ayo cepat. Udah mau selesai waktunya nih. Oke. Mana lagi? Ayo, cepat. Iya, tuh ada tulisannya tuh nama kelas. Udah kah? Sini. Tuh udah tuh. Apa? Virus yang berbentuk huruf T. Salah nih, Bun. Nih. Jadi kamu jawab apa? Nah. Enggak boleh gitu. Ngomong yang baik. Mana lagi? Udah semua ya? Kelompok sana udah kan? Mana lagi? Mana? Terus? Udah? Mana Jeprianus? Udah belum? Yang nomor 5? Bulat, yang berbentuk bulat. Yang mana? Kan ada tadi itu di sini kan? Bentuk bulat kan? Nah. Mana bentuk bulat? Nah. Ya, bentuk bulat nih kan? Ada enggak di situ? Nah, coba pilih yang mana? Ada yang udah? Ayo cepat. Dikumpulkan mau dinilai. Nanti tolong bawakan ke kantor ya. Udah? Woi, bukan jatuh. Ambil lah. Tak ngajak gue. Udah kah? Yang mana lagi? Siapa lagi? Yang belum? Nih sisa 1 orang kah yang belum nih? 2 orang dengan Jeprianus. Masih? Udah? Jeprianus ada? Markus sudah? Siapa? Udah? Jangan lupa tulis namanya ya. Salah kah Ibu? Betul enggak namanya? Bukan? Step Edi. Sorry ya Edi. Nah, karena evaluasinya sudah semua, ada yang belum mengumpulkan? Ada yang belum mengumpulkan? Udah ya? Jadi karena evaluasinya sudah semua, Ibu minta kalian di rumah belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang replikasi virus. Jadi tentang penggandaan virus itu dibaca di rumah, dicari di internet seperti apa gitu ya. Jadi nanti pas pembelajaran berikutnya bisa dengan mudah kita ikuti seperti itu. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, mungkin harus ditutup dengan doa. Karena tadi kita membukanya dengan doa, tutupnya juga dengan doa. Silakan.
Silakan Jeprianus untuk memimpin doa penutup. Silakan Jepri. Sikapnya yang rapi, doa. Silakan. Kita mengakhiri upaya kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mengikuti upaya kita dengan doa. Dengan saya memimpin dengan doa. Mari kita berdoa. Baik Tuhan, panjang pembelajaran kami Tuhan. Engkau telah memimpin kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan Tuhan dengan baik ya Bapak. Kiranya apapun jadi materi pada pagi hari Tuhan dapat kami dengar, dapat kami cerna Tuhan, biarlah materi ini boleh menjadi bimbingan kami ke depannya lagi ya Bapak. Berkati guru kami yang mengajar kami Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan, berkah, kiranya Engkau berkati setiap Tuhan sehari-hari ya Bapak. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di tempat Tuhan, yang mana kami masih anak pelajar Tuhan, dan yang bersyukur Tuhan yang tersertai, Engkau bimbing kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang pun dalam belajar Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan hanya kepada Haleluya. Baik, silakan disiapkan dulu. Berdiri. Ucapkan sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi.